Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini materi pembelajaran kita adalah tentang jajar genjang dan trapesium, yaitu lanjutan dari segi 4 materi pelajaran matematika kelas 7 semester 2 kurikulum K13. Nah, baik, langsung saja kita masuk pada proses pembelajaran dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah jajar genjang. Jajar genjang adalah segi 4 yang setiap panjang sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Adapun sifat-sifat jajar genjang, yang pertama ada 6 sifat. Yang pertama itu sisi-sisi yang berhadapan pada suatu jajar genjang sama panjang dan sejajar. Nah, jadi sisi AB dan sisi CD ini sama panjang, berhadapan. Kemudian sisi AD dan sisi BC juga sama, sejajar dan saling berhadapan. Lanjut kita sifat yang kedua, yaitu sudut-sudut berhadapan pada suatu jajar genjang sama besar. Maksudnya, jadi di sini ada sudut A, dan sudut yang di depannya adalah sudut C, itu besarnya sama. Dan sudut B dengan sudut D itu juga besarnya sama. Jadi A dengan C dan B dengan D. Lanjut yang ketiga, sudut-sudut yang berdekatan pada suatu jajar genjang jumlahnya 180 derajat. Artinya di sini sudut A dengan sudut B jika ditambahkan hasilnya 180. Sudut B dengan sudut C jika dijumlahkan hasilnya juga 180. C dengan D dijumlahkan hasilnya 180 dan A kalau dijumlahkan dengan D juga sama 180. Yang keempat, diagonal suatu jajar genjang saling membagi dua sama panjang. Jadi jajar genjang punya dua diagonal, yaitu pertama diagonal AC dan yang kedua adalah diagonal BD. Nah, titik pertemuannya kita buat di sini titik O, yang mana panjang dari O ke A sama dengan panjang O ke C dan juga sama panjang dengan O ke D dengan O ke B. Dan yang kelima, tidak memiliki simetri lipat, dan keenam, jumlah simetri putarnya 2. Itu dia sifat-sifat jajar genjang. Nah, kita masuk sekarang keliling dan luas jajar genjang. Jajar genjang ini hampir mirip dengan persegi panjang ya kelilingnya. Jadi keliling dari jajar genjang adalah AB ditambah BC ditambah CD dan ditambah AD. Karena ada dua sisi yang sama panjang, ya jadi ini sama seperti persegi panjang. Jadi kita misalkan AB itu A dan BC itu B, maka bisa kita jadikan kelilingnya A ditambah B ditambah A ditambah B. Kenapa ada 2A? Karena AB, panjang AB sama dengan panjang CD dan panjang BC sama dengan panjang AD. Sehingga dapat dibuat rumusnya adalah 2A ditambah 2B. Ini untuk keliling dari jajar genjang. Sedangkan untuk luas adalah alas dikali tinggi. Nah, pada jajar genjang, tinggi dari jajar genjang bukanlah sisi yang miring ini, bukan BC ataupun bukan AD, tapi melainkan yang menjadi tinggi dari jajar genjang adalah sebuah garis yang tegak lurus dengan salah satu sisi. Kalau di sini yang menjadi tinggi adalah garis DE. Baik, kita langsung ke contoh. Nah, sedangkan yang ini DF ini tegak lurus dengan BC. Jadi DF ini juga bisa dijadikan sebagai tinggi dari jajar genjang, yang nanti alasnya adalah BC, sedangkan kalau untuk tingginya DE yang menjadi alas adalah AB. Nah,
Contoh yang pertama, ada sebuah bank atap yang berbentuk jajar genjang, yang mana di panjangnya ukurannya ada 10, 5 meter, dan tingginya 4 meter. Yang ditanya berapakah keliling dan luas atap tersebut. Yang pertama kita jawab dulu untuk keliling. Rumusnya adalah 2A ditambah 2B. A-nya bisa kita buat 10 dan B-nya adalah 5. Jadi 2A 2 dikali 10 ditambah 2 dikali 5. Sehingga 20, 2 kali 10 20 dan 2 kali 5 adalah 10. 20 ditambah 10 didapat keliling dari atap tersebut adalah 30 meter. Nah, sekarang kita masuk untuk mencari luas. Luas adalah alas dikali tinggi. Nah, yang mana alas? Alas adalah sisi yang menjadi tegak lurus dengan tinggi, yaitu tingginya di sini 4 meter, maka alasnya yang tegak lurus adalah 10 meter. Maka 10 meter kita kalikan 4 meter. Jadi tidak 5 ya, yang menjadi tinggi adalah 4 meter, karena itu posisinya tegak lurus. Sehingga didapat luasnya adalah 40 meter persegi. Baik, kita masuk contoh yang kedua, yaitu berapakah luas bangun di samping. Nah, kita perhatikan dulu di sini jajar genjangnya ada ukurannya ada 13, ada 18 dan ada 12. Nah, kita langsung masuk jawab. Luas dari jajar genjang adalah alas dikali tinggi. Kita perhatikan gambar, mana alasnya yang bisa kita ambil dan mana tingginya yang bisa kita ambil. Nah, jika kita mau mengambil alasnya adalah tingginya kita ambil 12, maka yang harus menjadi alas adalah sisi AB dan atau sisi CD. Sedangkan sisi ini kita tidak diketahui. Maka yang kita bisa pakai adalah tingginya 18 dan alasnya adalah sisi BC, yaitu 13, karena sama dengan panjang sisi AD. Sehingga luasnya adalah 13 dikali 18 cm, didapat 234 cm persegi. Nah, kita masuk contoh yang ketiga. Nah, di sini ada sebuah jajar genjang dengan panjang sisi P cm dan P kurang 8 cm. Jika keliling bangun di atas adalah 60 cm, berapakah nilai P? Nah, karena yang diketahui adalah keliling, kita masukkan rumus keliling. Jawab, kelilingnya adalah 2A ditambah 2B. Kemudian kita masukkan nilai yang sudah diketahui. Kelilingnya adalah 60. 2 dikali A, A-nya kita ambil P, kali P, ditambah 2 dikali B. B-nya di sini adalah P kurang 8. Sehingga menjadi 60 sama dengan 2 kali P, 2P, ditambah 2 dikali P, ya. Jadi ditambah 2 dikali P, dapat 2P, kemudian positif 2 dikali positif 8, dapat min 16. Nah, selanjutnya kita pindahkan nilai negatif 16 ini ke sisi seberang. Jadi yang 16 menjadi positif 16. Sehingga 60 ditambah 16 sama dengan 2P ditambah 2P. Sehingga dapat 76 sama dengan 4P. Kita balik posisinya biar enak karena variabelnya di sebelah kiri. Nah, 7P sama dengan 76. Maka P dapatlah 76 dibagi 4. Maka P sama dengan 19. Nah, sekarang kita masuk ke trapesium. Ini dia bangun trapesium. Trapesium adalah segi empat yang mempunyai tepat sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Dia ada satu sisi yang saling sejajar. Nah, trapesium ini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah sama kaki, yang kedua siku-siku, dan yang ketiga adalah trapesium sembarang. Nah, ciri-cirinya jika sama kaki ada, maka ininya ukurannya sama.
Nah, jika siku-siku dia ada mempunyai sudut 90 derajat, dan jika sembarang dia tidak ada ukuran yang sama ataupun besar sudutnya tidak ada yang siku-siku maupun sisinya tidak ada yang sama panjang. Nah, kita lanjut ke sifat-sifat trapesium. Nah, sifat-sifat trapesium pada umumnya itu adalah masing-masing trapesium mempunyai sepasang sisi yang saling sejajar. Jadi kalau di sini ini yang saling sejajar. Nah, ini sifat umum dari semua trapesium, punya sepasang sisi yang sejajar. Nah, tapi ada sifat-sifat khusus yang berlaku, misalnya seperti untuk trapesium sama kaki, yaitu sudut alasnya sama besar. Begitu juga sudut-sudut pada sisi atas. Jadi, di sini, kalau ini sudut 1, ini sudut 2, ini besarnya sama, dan sudut yang kuning ini juga sama besarnya, saling sama besar. Ya, satu yang hijau sama besar, dan sudut yang di warna kuning ini juga saling sama besar. Nah, kemudian diagonal-diagonalnya sama panjang. Ya, jadi untuk trapesium sama kaki punya dua diagonal dan kedua diagonalnya sama panjang. Nah, lanjut kalau untuk sifat trapesium siku-siku, jumlah dua sudut yang berdekatan yaitu 180 derajat. Jadi yang kuning dengan kuning itu jumlahnya 180, dan yang sudut yang merah dengan yang sudut yang merah itu juga 180 jumlahnya. Kemudian trapesium siku-siku mempunyai tepat dua sudut siku-siku. Mana dia? Yang ini dan yang ini. Nah, itu dia siku-siku. Nah, sedangkan untuk trapesium sembarang, jumlah sudutnya yang berdekatan ya ini yang 1 sama yang 2 ini yang sama-sama hijau itu jumlahnya 180, dan yang 3 dengan 4 ini juga kalau dijumlahkan jumlahnya 180. Itu dia sifat-sifat trapesium. Nah, sekarang kita masuk untuk keliling dan luas trapesium. Untuk keliling trapesium itu adalah jumlah semua sisi, yaitu AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD. Ya, semua sisinya dijumlahkan. Nah, kalau untuk luas, kita rumusnya adalah jumlah sisi sejajar dikali tinggi per 2 dibagi 2. Atau karena di sini jumlah yang sisi sejajar adalah sisi AB dan sisi CD, maka AB ditambah CD kita kalikan tinggi. Nah, untuk tinggi dari trapesium itu adalah sama seperti jajar genjang, yaitu yang tegak lurus dengan salah satu sisi. Nah, kalau di sini kelihatan garis hitam inilah yang nanti yang menjadi tinggi dari trapesium. Baik, kita lanjut ke contoh soal. Contoh yang pertama. Di sini ada sebuah gambar trapesium lengkap dengan ukurannya. Kemudian yang ditanya berapakah keliling dan luas trapesium di atas. Kita jawab, keliling itu adalah AB tambah BC tambah CD tambah AD. AB-nya 40, BC-nya 15, kemudian CD 22, dan AD sama dengan BC, yaitu 15. Sehingga jumlahnya menjadi 92 cm. Nah, untuk luas, yaitu jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Sisi sejajar adalah yang 40 dan yang 22. Dan kita pakai yang tinggi adalah garis yang tegak lurus dengan salah satu sisi, yaitu 12. Maka dibagi 2 sehingga diperoleh 62 kali 12 per 2. Ya, jadi didapat hasilnya 372 cm persegi. Lanjut kita ke contoh kedua. Nah, di sini ada sebuah jajar genjang lengkap dengan ukurannya
Kemudian yang ditanya adalah, jika luas bangun di atas adalah 416 cm persegi, berapakah keliling bangun di atas? Karena yang diketahui di sini adalah luas dari trapesium, maka kita pakai rumus luasnya. Luas adalah AB ditambah CD, dua sisi sejajar, dikali tinggi per 2. Nah, yaitu sisi sejajar yang pertama adalah 4B, dan yang kedua adalah 7B kurang 3. Jadi, 4B ditambah 7B kurang 3, kita kurung, dikali tingginya 16, karena dia siku-siku, tegak lurus, dibagi 2, luasnya adalah 416. Kita kerjakan dulu yang buka kurung, di dalam kurung, sehingga 4B ditambah 7B dikurang 3 kali 16 per 2, sama dengan ini 416. 4B sama 7B bisa kita jumlahkan, karena sejenis. Menjadi 416 ini sama dengan 11B dikurang 3 dikali 16 per 2. Nah, jadi sekarang kita sederhanakan, 16-nya kita bagi 2, sehingga menjadi 416 sama dengan 11B dikurang 3 dikali 8. Nah, kita kalikan 8-nya dengan 11B kurang 3, sehingga 11B kali 8 adalah 88B, kemudian min 3 dikali 8 adalah min 24, sehingga 416 sama dengan 88B kurang 24. Nah, kita pindah ruaskan untuk min 24-nya ke sebelah kiri, sehingga 416 ditambah 24, karena di sini negatif jadi positif, sama dengan 88B. Totalnya adalah 440 sama dengan 88B, kemudian kita pindah posisikan 88B sama dengan 440, sehingga untuk B adalah 440 dibagi 88, dapat nilai B-nya adalah 5. Sehingga untuk sisi 4B adalah sisi ini, itu sama artinya 4 dikali 5 sama dengan 20, dan untuk 7B kurang 3, sisi 7B kurang 3 adalah 7 dikali 5 kurang 3. 7 kali 5, 35, dikurang 3 sama dengan 32. Nah, yang ditanya sekarang adalah keliling, sehingga rumus keliling adalah AB tambah BC tambah CD tambah AD. Sisi yang bawah 32, tadi ini. Yang kemudian sisi 20, ditambah 4B ini juga tadi 20. Dan sisi AD 16, sehingga total kelilingnya dapatlah 88 cm. Nah, baik, itu tadi video materi pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipelajari dan bermanfaat. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.